Syarat-syarat dua khutbah. Faslun syurutul khutbataini asyaratun. Syurutul khutbataini, adapun syarat-syarat dua khutbah, asyaratun ialah ada 10. At-taharatu anil hadatsaini, berupa suci anil hadatsaini, dari dua hadas, al-asghari wal akbari. Jadi bagi khotib, ini maksudnya bagi khotib yang pasti. Jadi khotibnya itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat yang pertama. Wat-taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makani. Wat-taharatu, dan suci anin najasati, dari najis, fi tsaubi, pada bajunya, wal badani, dan badannya, wal makani, dan tempatnya. Jadi juga yang harus suci itu bajunya yang dipakai harus suci, badannya harus suci, jangan sampai ada najisnya. Tempatnya yang ditempati membaca khutbah itu juga suci. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, harus menutup aurat kalau berkhutbah. Wal qiyamu alal qadiri, dan mampu bagi orang yang dan berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau khutbah itu harus berdiri kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak apa-apa duduk. Wal julusu bainahuma, wal julusu, dan duduk, bainahuma, di antara dua khutbah, fauqa tuma'ninati sholati, di seukuran tuma'ninanya sholat. Ya, setelah khutbah selesai, khutbah pertama selesai, duduk dulu. Setelah duduk selesai, baru berdiri baca khutbah lagi. Jangan langsung baca khutbah pertama selesai tanpa duduk kemudian lanjut dengan khutbah kedua. Tidak sah itu. Jadi harus duduk dulu. Makanya biasanya ketika ketika khatibnya itu duduk, itu kan biasanya ada yang membaca sholawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad, sampai 3 kali itu biasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diulang sampai 3 kali. Baru setelah itu si khatib itu berdiri lagi untuk membaca khutbah yang kedua. Itu syarat, itu harus ada duduknya. Wal mualatu bainahuma, dan berkesinambungan bainahuma, di antara dua khutbah itu. Artinya setelah khutbah pertama duduk sebentar, bangun langsung khutbah kedua. Jangan masih mau ngapain, khutbah pertama duduk, setelah duduk masih keluar, masih makan, semuanya masih makan, masih cari sandal yang hilang semuanya. Jangan, tidak ada seperti itu. Jadi langsung setelah khutbah pertama duduk sebentar, langsung berdiri lagi melanjutkan khutbah keduanya. Itu namanya berkesinambungan. Wal mualatu bainahuma wa bainas sholati, dan berkesinambungan di antara dua khutbah tadi itu dan juga dengan sholatnya. Ketika khutbah kedua sudah selesai, itu langsung sholat Jumat. Jangan khutbah kedua selesai masih nyantai dulu, ngopi, rokokan. Tidak ada seperti jagongan, tidak ada seperti itu. Jadi selesai khutbah kedua langsung iqomah, sholat. Itu. Wa antakuna bil arabiyyati, wa antakuna, dan harus ada apa dua khutbah itu bil arabiyyati, menggunakan bahasa Arab. Tapi kok banyak ya khutbah bahasa Indonesia? Lah, kalau khutbahnya yang membaca alhamdulillah, sholawat, bacaan wasiat taqwa, baca ayat Al-Quran dan doa, itu yang wajib berbahasa Arab. Kalau yang lain yang khutbah-khutbah bahasa Indonesia, itu kan bukan khutbahnya yang bahasa Indonesia, tapi penjelasannya yang bahasa Indonesia, diuraikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kan pasti kan di depan ketika khotib itu membaca alhamdulillah, nah kan gitu kan pastinya, alhamdulillah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu. Kemudian di anunya ittaqullah,
ittaqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya itu. Itu kan semuanya dibaca berbahasa Arab, tapi penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Malah kalau menurut saya itu adalah lebih baik daripada full menggunakan bahasa Arab, semuanya khutbah yang panjang itu full menggunakan bahasa Arab. Kenapa saya mengatakan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia? Karena kalau full menggunakan bahasa Arab, niscaya para audiennya, para jamaah itu tidak akan paham. Karena di sini itu adalah orang Indonesia. Kok malah berbahasa Arab? Ya tidak paham. Makanya banyak yang ngantuk nanti. Banyak yang tidur. Makanya pakai bahasa Indonesia saja banyak yang tidur. Apalagi kalau pakai bahasa Arab, tidur semua nanti. Ya, jadi lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Dengan catatan rukun-rukun khutbahnya itu tetap menggunakan bahasa Arab. Itu. Silakan penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Madura yang orang Madura, menggunakan bahasa Lombok yang orang Lombok, menggunakan bahasa Jawa yang orang Jawa, menggunakan bahasa Bali yang orang Bali, menggunakan bahasa Sumatera yang orang Sumatera. Tidak masalah. Mafil muskilah. No problem. Tidak apa-apa. Menggunakan bahasa Inggris yang orang Inggris. Tidak apa-apa. Bebas. Itu kalau syarahnya, penjelasannya. Kalau rukunnya, ya harus seperti tadi itu. Dulu awal-awal ada khutbah menggunakan bahasa Indonesia itu problem. Dulu itu. Kan memang, ya seperti yang saya jelaskan tadi, lebih baik menggunakan bahasa sesuai dengan audien. Karena itu adalah yang paling bagus. Biar apa yang disampaikan oleh khotib itu bisa diserap oleh seluruh jamaah. Wa yusmi'ahuma arba'ina, wa yusmi'an, dan harus memperdengarkan siapa khotib, huma akan 2 khutbah, arba'ina akan 40 peserta, 40 jamaah. Wa antakuna, dan harus ada apa? Wa antakuna, dan harus ada kulluha, apa semua khutbah, fi waktu zuhri, di waktu zuhur. Ya, harus dibaca waktu zuhur semua khutbahnya. Jangan khutbah yang pertama sebelum zuhur, khutbah yang kedua setelah zuhur. Jangan seperti itu. Jadi semuanya ketika sudah masuk waktu zuhur, baru khutbahnya dibaca. Itu adalah syarat-syarat khutbah.